Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Agustin dengan NIM 63040210106, Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas 4C. Di sini, saya akan memaparkan materi manajemen sumber daya insani untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani yang diampu oleh Bapak Dr. Andus Widiharso, MSI. Cakupan yang saya akan bahas meliputi yang pertama, latar belakang MSDI, yang kedua, definisi MSDI, yang ketiga, fungsi MSDI, dan yang keempat, pendekatan MSDI. Yang pertama, latar belakang MSDI. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu manusia. Manusia menurut para ahli dikatakan sebagai makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan orang lain. Manusia berperilaku hidup, mengikuti fungsi antara integrasi, individu, dan lingkungan. Manusia berperilaku dipengaruhi oleh karakteristik individu itu sendiri dan oleh lingkungan, atau organisasi atau perusahaan. Lalu manajemen. Manajemen merupakan proses membuat perencanaan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan berbagai usaha dan sumber daya, termasuk sumber daya manusia untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Yang kedua, definisi. Definisi manajemen sumber daya manusia yaitu proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan seluruh kegiatan pengadaan tenaga kerja, pengembangan tenaga kerja, pemberian kompensasi, pemeliharaan karyawan, pemutusan hubungan kerja berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai sasaran dan tujuan individu karyawan, perusahaan, dan masyarakat. Yang ketiga, fungsi MSDI. Fungsi MSDI atau Manajemen Sumber Daya Insani atau manusia, yang pertama, untuk perencanaan SDM itu sendiri, yang kedua, untuk pengangkatan dan pemberhentian karyawan, yang ketiga, untuk pengupahan dan pemberian tunjangan, yang keempat, untuk penilaian kinerja, penghargaan dan pengembangan karir, yang kelima, untuk pelatihan dan pengembangan, yang keenam, untuk kesehatan dan keselamatan kerja, kepemimpinan dan produktivitas. Yang keempat, pendekatan MSDI. Ada 3 pendekatan manajemen sumber daya insani atau manusia. Yang pertama, mekanis, yang kedua, paternalis, yang ketiga, sistem sosial. Yang pertama, pendekatan mekanis, yaitu mengganti peranan tenaga kerja manusia dengan tenaga mesin untuk melakukan pekerjaannya. Pendekatan ini menitikberatkan analisisnya terhadap spesialisasi, efektivitas, standarisasi, dan memperlakukan karyawannya sama dengan mesin. Spesialisasi semakin mendalam dan pembagian kerja semakin mendetail sebab akibat perkembangan perusahaan dan kemajuan teknologi canggih. Dalam hal ini, seorang pekerja harus mengerjakan satu jenis pekerjaannya saja. Yang kedua, pendekatan paternalis. Pada pendekatan paternalis, manajer untuk pengarahan bawahannya bertindak seperti bapak terhadap anak-anaknya. Maksudnya, para bawahan diperlakukan dengan baik, fasilitas-fasilitas diberikan, bawahan dianggap sebagai anak-anaknya. Misalnya diberikan pinjaman uang dan didirikan toko, sehingga karyawan dapat membeli keperluannya secara kredit. Dan yang terakhir, pendekatan sistem sosial. Memandang bahwa organisasi atau perusahaan adalah suatu sistem yang kompleks, yang beroperasi dalam lingkungan yang kompleks, yang bisa disebut sebagai sistem yang ada di luar. Maksudnya, manajer mengakui dan menyadari bahwa tujuan organisasi atau perusahaan baru akan tercapai jika terbina kerjasama yang harmonis antara sesama karyawan, bawahan dengan atasan, serta terjadi interaksi yang baik di antara semua karyawan. Kesimpulannya, manajemen sumber daya insani atau manusia pada intinya adalah kegiatan mengelola manusia untuk mempermudah mencapai tujuan organisasi. Fungsi manajemen sumber daya insani atau manusia meliputi berbagai aktivitas yang secara signifikan mempengaruhi keseluruhan area suatu organisasi, dari perencanaan SDM hingga keselamatan dan kesehatan kerja.
Beberapa pendekatan pengelolaan SDM meliputi pendekatan mekanis, paternalis, dan sistem sosial. Mungkin itu saja materi yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.